Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Sekali lagi, Yang Qi kembali ke dunia abadi peringkat 20 yang merupakan Sage Monarch Heaven-nya, di mana klon pembunuh abadinya saat ini memimpin masalah. Segera setelah dia tiba, dia melepaskan pancaran dan cahaya yang tak terbatas, seperti mazmur bersinar yang membelah awan dan melesat ke kedalaman kekacauan utama. Yang Qi tidak khawatir sama sekali tentang menyebabkan keributan. Dia sekarang adalah orang paling kuat kedua di Liga Pertahanan Dao, utusan cahaya, dan kedua setelah Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Bahkan jika penguasa Liga sendiri ingin menimbulkan masalah, menurut hukum, dia harus melakukannya secara formal. Dan itu akan membutuhkan banyak politisasi. Sejujurnya, ada banyak orang tua yang ingin melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri. Yang Qi hanyalah orang pertama yang menentang otoritas Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Faktanya, orang-orang tua sangat ingin melihat percikan api terbang antara Yang Qi dan penguasa Liga. Tanpa konflik seperti itu, pada dasarnya itu berarti bahwa penguasa Liga adalah seorang diktator langsung, yang tidak diinginkan siapapun. Semua orang menantikan apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Klon, kamu terus mengawasi hal-hal di sini sementara aku pergi ke surga melampaui surga untuk menghadapi beberapa kesengsaraan. Saya berencana untuk mencapai tingkat Dewa Penghancur divisi keempat, atau bahkan mungkin menjadi Dewa Nirvanik divisi kelima. Pada saat itu, saya akan dapat memanggil iblis-iblis Chaos God divisi 9, memurnikan mereka, dan memiliki pasukan malaikat yang luar biasa untuk diajak bekerja sama. Saya tidak akan membutuhkan bantuan dari orang tua manapun untuk menjadikan diri saya kekuatan teratas di Liga Pertahanan Dao. Dan ini juga saatnya untuk mulai mengendalikan esensi dunia abadi dari surga melampaui surga. Setelah menangani beberapa urusan kecil, dia meninggalkan klonnya yang bertanggung jawab dan pergi. Baru-baru ini, klon pembunuh abadinya telah maju hampir setiap hari. Saat dia bekerja dengan 71 patriark, dia mendorong jalannya menuju puncak tingkat Dewa Kekacauan dan bersiap untuk menaiki tangga surgawi tanpa kematian. Dan sekarang dia memiliki 7 medali warisan Raja Immortal Slayer, dia cukup kuat untuk menjaga Myriad Worlds Monarch Chart sepenuhnya disegel. Dengan kata lain, itu tidak akan terbuka secara otomatis setelah 10.000 tahun, seperti dulu. Dan kekuatan yang bisa dia panggil dari peta akan membuatnya hampir tak terkalahkan dalam pertarungan. Yang mengatakan, dia masih jauh dari memiliki kendali penuh atas hal itu. Masih ada relik dewa dan teks Taois yang dapat ditemukan di dalamnya. Semakin banyak kekuatan yang dia peroleh, semakin banyak sumber daya yang bisa dia temukan, seperti harta karun yang ditinggalkan oleh dewa-dewa kuno, atau bahkan mungkin mayat mereka yang sebenarnya. Namun, dia harus mendapatkan 2 medali warisan terakhir sebelum dia bisa melakukannya. Desir, Yang Qi memasuki surga melampaui surga dan menemukan badai kekuatan menjadi sekuat biasanya. Kabut tak berujung melayang di mana-mana, begitu tebal sehingga dia hampir tidak bisa melihat tangannya di depan wajahnya. Bahkan entitas Chaos God yang datang ke sini kemungkinan akan terjebak dan binasa. Dia yakin bahwa Kaisar Agung Ragevire Broilhaven pada akhirnya akan bergerak padanya, jadi dia perlu mendorong basis kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Dia juga perlu menyelidiki esensi surga melampaui surga dan mudah-mudahan menguasai seluruh tempat. Itu adalah dunia abadi peringkat 33, tempat misterius yang membuat surga Tusita tampak lemah jika dibandingkan. Sumber daya, harta, dan kekuatan yang tersedia di dalamnya melampaui imajinasi. Dan dia mungkin bisa menggunakannya untuk menggerakkan Cruiser of Civilization ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Gemuruh, berkat basis kultivasinya yang meningkat dan tentu saja, aura kanselir demi immortal dia bisa merasakan aura surga melampaui surga mengalir ke arahnya seperti batu giok cair. Dia tertawa terbahak-bahak saat kekuatan mengalir ke dalam dirinya seperti segudang naga. Saat dia gemetar, kesengsaraan dewa terbentuk di atasnya dalam bentuk istana dari kerajaan para dewa. Berkatilah aku, esensi surga melampaui surga turun untuk menghancurkannya, tetapi dia hanya melahapnya, tumbuh lebih kuat seperti yang dia lakukan. Formasi dewa muncul, mengirimkan jutaan pedang ke bawah untuk membunuhnya. Retakan, keilahian virtualnya hancur, menjadi energi sejati yang mengalir ke seluruh bagian tubuhnya. Kemudian energi vital dari kesengsaraan dewa menyebabkan keilahian virtual terbentuk lagi, yang merupakan tanda tingkat dewa hancur dan nirvanik. Saat itu terbentuk bersama, dia berada di divisi keempat, dan ketika menjadi lebih solid dia melangkah ke divisi kelima.
Divisi kelima adalah titik das. Bagaimanapun, tingkat Dewa Nirvanik dinamai menurut kelahiran kembali Nirwana. Ketika keilahian virtual seseorang dilahirkan dan dilahirkan kembali lagi dan lagi, itu menjadi lebih benar dan nyata, semakin dekat untuk menjadi keilahian sejati. Pada sisi negatifnya, saat keilahian virtualnya hancur dan dilahirkan kembali, energi sejatinya hampir sepenuhnya terkuras. Kemahadewaan sejati, hancurkan. Gemuruh. Keilahian sejati yang telah dia curi dari surga Tusita meletus, mengisinya dengan kekuatan baru yang mengalir ke seluruh bagian tubuhnya, menyebabkan mereka tumbuh lebih kuat, sampai mereka mulai memancarkan sensasi tanpa kematian. Kemudian keilahian yang sebenarnya menghilang, sepenuhnya diserap oleh kekuatannya sendiri. Dia awalnya berharap bahwa keilahian sejati akan membawanya sampai ke divisi ke-9. Namun, setelah memperoleh benih kebenaran dengan aspek lain dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka di dalamnya, ia memperoleh fondasi yang jauh lebih luas, sehingga membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk membuat kemajuan. Pada akhirnya, keilahian sejati hanya membawanya ke divisi kelima. Sayangnya, Dewa Nirvanik divisi 5 tidak dianggap mengesankan di Liga Pertahanan Dao. Tetapi peningkatan ini akan membuat Yang Qi lebih menakutkan dari sebelumnya. Saat ini, Yang Qi jauh lebih kuat daripada ketika dia menjadi utusan cahaya dan cahaya sehingga, jika dia benar-benar bertarung dengan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven, itu mungkin untuk mendapatkan keuntungan. Mengambil napas dalam-dalam, dia menghirup semua kesengsaraan, serta sebagian besar kabut di daerah itu. Bahkan ada beberapa formasi dewa yang terperangkap dan terserap. Surga melampaui surga adalah tempat yang sangat berbahaya. Iklimnya melahirkan tornado kekuatan mentah, badai kristal kekuatan, gunung berapi yang ganas dan lautan yang bergelombang yang masing-masing tidak diisi dengan air dan api, melainkan hukum magis universal. Namun Yang Qi mengkonsumsinya. Dia sekarang adalah Dewa Nirvanik divisi kelima, dan salah satu hal pertama yang dia lakukan adalah melangkah lebih jauh ke kedalaman surga melampaui surga. Sekarang setelah keilahiannya yang sebenarnya hilang, jika dia ingin naik ke divisi ke-6, dia harus mendapatkan sumber kekuatan baru. Mungkin jika dia bisa memanen esensi inti dari surga melampaui surga, itu sudah cukup. Bahkan, mungkin itu akan membawanya ke divisi ke-9. Jika dia menjadi Dewa Kekacauan divisi 9, maka bahkan 4 Kaisar Pengadilan Surgawi tidak akan cocok untuknya. Dia akan tak terkalahkan di Liga Pertahanan Dao dan bisa melucuti gelar Kaisar Agung Ragevire Broilhaven dari gelar penguasa Liga. Dan akhirnya, dia akan menerobos ke tahta tanpa kematian. Surga melampaui surga adalah tempat tak berpenghuni yang selalu disegel dan tidak pernah melahirkan para jenius kultivasi. Dengan kata lain, itu tidak kehilangan takdir. Itu sangat berbeda dari surga Tusita, di mana banyak orang jenius berbagi hubungan dengan esensinya. Esensi surga Tusita sama sekali tidak sekuat surga melampaui surga. Itu mungkin bahkan tidak setengah kuat. Jika semua sumber daya dan takdirnya jatuh ke tangan satu orang, seberapa kuatkah mereka? Saat dia melanjutkan ke kedalaman dunia abadi, dia kadang-kadang akan menemukan formasi dewa yang akan menyerangnya dengan sia-sia, atau binatang buas primal chaos yang tidak dapat melarikan diri darinya. Dia melahap semuanya untuk membantu mengisi kembali dirinya sendiri. Pada titik tertentu jauh di dalam, sebuah peta tiba-tiba terbang keluar dari barang-barangnya. Itu adalah bagian dari Ionic God Psalter, diambil dari Liv Dao Denir, yang mengklaim bahwa dia telah menemukannya di atau dekat Heaven Beyond Heaven. Liv Dao Denir masih memiliki 2 potong, dan ada 7 total. Ketika digabungkan, mereka akan memberikan seni Zen penghancur kehidupan Ionic Heaven Dao yang lengkap, serta warisan penuh dari peta. Apakah pemazmur Dewa Ion benar-benar datang dari surga melampaui surga? Yang Qi berpikir sambil terus menyerap esensi dan belajar tentang energi vital dunia di sekitarnya. Mengikuti petunjuk di peta, dia menuju ke lokasi di mana laut tak terbatas menyebar ke segala arah, ditutupi dengan gelombang bergulir dan selimut uap air. Jauh di laut itu ada sebuah pulau dengan kuil besar di atasnya, nyaris tidak terlihat oleh Yang Qi. Apakah ini benar-benar air laut? Dia mengulurkan tangan dan mengambil sebagian air, hanya untuk menemukan bahwa itu terbuat dari vitalitas intisari kekacauan murni. 1 tetes biasanya cukup untuk melelehkan daging seorang kultivator divisi 6. Dan bahkan uap air akan cukup untuk membunuh God Mites seperti itu. Kuil di pulau itu harus memiliki informasi tentang pemazmur Dewa Ionik. Tepat ketika dia bersiap untuk memulai pencarian, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi energi dari kemampuan ilahi yang kuat. Tenggelam dalam bayang-bayang, dia menunggu untuk melihat siapa orang itu. Segera, sekelompok orang tua yang kuat muncul, orang-orang yang belum pernah dilihat Yang Qi sebelumnya. Mendarat di tanah, salah satu dari mereka berkata, "Jadi, apakah itu benar kuil Dewa Ionik Anda benar-benar yakin?"
Siapakah orang-orang ini? Mereka jelas bukan dari Liga Pertahanan Dao. Hanya butuh beberapa saat bagi Yang Qi untuk menilai grup. Meskipun ada banyak orang di Liga Pertahanan Dao karena ada pasir abadi, mereka semua dicap dengan jenis takdir tertentu yang akan membuat mereka mudah dikenali. Itu sama dengan bagaimana, di dunia fana, pejabat pemerintah memiliki aura tertentu kepada mereka yang mungkin tidak dilihat oleh orang biasa tetapi akan dirasakan oleh rekan-rekan mereka. Selain itu, Yang Qi juga memiliki perintah takdir yang tidak biasa. Ada 7 orang tua ini, dan pemimpinnya mengenakan jubah 5 warna dan berjanggut panjang. Pusaran yang bersinar terang terlihat di dahinya, yang terus-menerus menyerap kekuatan dan energi vital di sekitarnya. Dia begitu kuat sehingga bahkan uap air dari laut tidak mempengaruhinya. Orang ini sangat kuat, mungkin pada level yang sama dengan utusan kegelapan dan kesuraman, mantra gelombang. Jika dia bergabung dengan Liga Pertahanan Dao, dia mungkin bisa memenangkan tempat sebagai Dharma Raja. Aku ingin tahu dari mana dia berasal dan apakah dia tahu di mana bagian lain dari pemazmur Dewa Ionik berada. Saya akan menunggu sebentar sebelum melangkah masuk dan membawa mereka sebagai tawanan. Pada titik ini, Yang Qi begitu kuat sehingga dia bisa mengalahkan siapa saja yang mungkin menghalangi jalannya, mungkin dengan pengecualian dewa yang sebenarnya, atau 4 kaisar pengadilan surgawi. Itu benar, kata pria berjubah 5 warna. Kuil Dewa Ionik ada di sini, di surga melampaui surga. Sebenarnya, itu ada di pulau itu. Soalnya, setelah Legiun Dewa menciptakan kuil Dewa Ionik, mereka membuat mazmur sebagai peta untuk menuju ke berbagai harta yang dimaksudkan untuk disimpan di sini. Ini dirancang sebagai gudang alat ketika transformasi paling drastis terjadi di langit dan bumi. Ada 7 bagian dari pemazmur dan kami memiliki 4 di antaranya, yang pada gilirannya memberi kami 4 aspek seni Zen penghancur kehidupan surga Dao Ionik. Yang harus kita lakukan adalah menyiapkan altar kita dan memanggil bidak lainnya. Bos kami telah menentukan bahwa 3 dari mereka ada di suatu tempat di Liga Pertahanan Dao. Salah satu pria lain yang hadir memiliki kulit putih yang membuatnya terlihat hampir seperti zombie. Liga Pertahanan Dao, dia berkata. Ini sangat kuat saat ini. Saya mendengar bahwa Kaisar Agung Ragevire Broilhaven baru-baru ini mengambil kendali dan akhirnya mulai melawan dunia masa depan. Dia ingin mendapatkan takdir besar dari dunia abadi dan memenangkan persetujuan Dao Surga. Aku ingin tahu apa yang bos rencanakan. Anda akan mengira dia baru saja bergabung dengan Liga Pertahanan Dao dan secara langsung menantang Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Kemudian dia bisa memenangkan persetujuan Dao Surga dalam perang melawan dunia masa depan. Itu akan menjadi bantuan besar dalam usahanya untuk mencapai tahta tanpa kematian. Bos punya rencana, jawab pria berjubah 5 warna. Selain itu, jika Kaisar Agung Ragevire Broilhaven bekerja dengan 3 kaisar besar lainnya, mereka membuat kekuatan yang sangat kuat. Bos mungkin bisa menang dalam pertarungan melawan mereka berdua, tetapi tidak keempatnya bersama-sama. Masuk akal untuk menghindari konflik terbuka dan hanya menunggu dalam bayang-bayang untuk melihat bagaimana situasi berkembang. Yang lain dalam kelompok itu adalah seorang wanita cantik dengan ekspresi dingin, tanpa basa-basi di wajahnya. Apa yang terjadi jika keempat kaisar benar-benar memimpin para pahlawan zaman modern untuk mengalahkan dunia masa depan? Dia berkata. Jika mereka memenangkan kekayaan universal surga dan bumi, mereka pasti akan menjadi dewa. Kamu membuatnya terdengar sederhana. Jangan lupa, 10 magister dunia masa depan hampir tak terkalahkan. Lebih buruk lagi, dikatakan bahwa mereka memiliki segel Legiun Dewa. Saat ini, mereka sedang berperang di era purba, tetapi begitu mereka kembali, mereka dapat dengan mudah menghapus peradaban Dao abadi. Soalnya, ada segel Legiun Dewa di zaman purba juga. Jika mereka mendapatkannya dan menggabungkannya dengan yang dari masa depan, mereka akan menjadi sangat kuat. Yang lebih buruk, segel Legiun Dewa di zaman sekarang belum muncul. Tidak ada yang tahu siapa yang memilikinya. Selain itu, apakah menurutmu Kaisar Agung Ragevire Broilhaven akan mampu memimpin para pahlawan saat ini? Jika demikian, Anda delusi. Para ahli dari masa lalu dan masa depan pada akhirnya akan bertemu di masa sekarang. Akan ada perang besar, dan banyak pembunuhan. Tidak ada yang bisa menghentikan hal itu terjadi, dengan kemungkinan pengecualian siapapun yang memiliki segel Legiun Dewa. Bos saat ini tetap tersembunyi dalam kekacauan utama, mengumpulkan para ahli di sisinya, membangun kekuatan, dan menunggu. Jika pemegang segel Legiun Dewa muncul, dia akan merebutnya dan mengasimilasinya. Kemudian dia akan dapat mengendalikan Liga Pertahanan Dao, mengalahkan para ahli dari masa depan dan masa lalu, dan menyatukan alam semesta. Ambisinya adalah jenis yang bahkan tidak dapat dipahami oleh orang yang berpandangan pendek.
Dengar, cukup mengobrol. Keluarkan potongan-potongan dari Ionic God Mazmur. Hanya karena kami memiliki potongan-potongan yang kami miliki, kami dapat melihat kuil Dewa Ionic. Bahkan jika seseorang sekuat Kaisar Agung Ragevire Broilhaven datang ke sini tanpa pemazmur, mereka tidak akan pernah bisa menemukan kuil itu. Dengan itu, mereka bertiga mengeluarkan peta yang terdiri dari 4 bagian yang dijahit menjadi satu, yang memuat penggambaran kuil suci yang persis seperti kuil di pulau itu. Segera setelah peta muncul, bagian yang Yangki mulai menggeliat, lalu terbang ke tempat terbuka. Jelas, itu mengingatkan 7 orang lainnya akan kehadirannya. Siapa itu? Kelilingi dia. Jangan biarkan dia pergi. Dia memiliki potongan peta yang lain. Aku tahu itu. Saya tahu bahwa jika kami mengeluarkan 4 potong kami akan menangkap ikan besar. Saat kelompok 7 orang itu menyebar dan mengepung Yangki, pria berjubah 5 warna menatapnya dan berkata, "Apakah kamu dari Liga Pertahanan Dao, nak? Mengingat Anda berada di surga melampaui surga, Anda jelas memiliki basis kultivasi yang cukup kuat. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan masuk ke kuil Dewa Ionic dengan sepotong peta itu? Tidak mungkin. Siapa yang mengirimmu itu bukan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven, kan dia tidak akan terlibat jika dia tidak benar-benar yakin akan menjadi yang teratas." Salah satu dari kelompok 7, seorang pria kekar dengan bekas luka mengerikan di seluruh wajahnya, berkata, "Terima kasih telah membawakan kami bagian kelima dari peta, bocah. Sekarang serahkan. Anda tidak memiliki kesempatan melawan kami. Ketika bos kami mengetahui kami menemukan bagian lain, dia akan sangat senang. Dia mungkin bahkan akan menghadiahi kita." Tersenyum tipis, Yangki melihat sekeliling pada kelompok 7. "Jika Anda memberi saya 4 potong Anda, saya tidak akan membunuh Anda. Apa yang kamu katakan omong-omong, siapa bos Anda, dan apa yang membuatnya berpikir bahwa dia memiliki apa yang diperlukan untuk mengambil alih Liga Pertahanan Dao? Anda tahu saya harus melaporkan ini kepada Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Ketika dia tahu ada orang di luar sana yang berkomplot melawannya, dia pasti akan membasmi mereka dan membunuh mereka. Kami di luar sana bekerja keras untuk melawan dunia masa depan, dan kalian menyelinap di bayang-bayang, berharap mendapat untung secara pribadi. Siapa yang bisa mentolerir perilaku seperti itu? Kamu benar-benar berpikir kamu akan hidup melalui ini, bocah," kata pria dengan bekas luka itu. "Sebenarnya, kami bisa memastikan kamu berharap kamu mati. Mempertimbangkan semua yang baru saja Anda katakan, tidak mungkin kami akan membiarkan Anda pergi." Wanita cantik itu tampaknya paling tidak sabar. Apa gunanya mendengarkan obrolan orang bodoh ini? Tangkap saja dia. Itu benar. Benar-benar tidak ada gunanya berbicara dengannya. Pria yang terluka itu melangkah maju menggunakan teknik gerakan yang sangat ajaib. Dia bergerak dengan kecepatan kilat dewa, menyebabkan suara gemuruh yang intens bergema di mana-mana. Aura gemuruh yang membebani Yangki membuatnya merasa seperti tercekik. Orang ini kuat, jelas tidak lebih lemah dari August Patriarch Sword Burier. Dari apa yang dapat dirasakan Yangki, pria itu kemungkinan besar telah naik ke tangga keempat atau kelima di tangga surgawi tanpa kematian. Tentu saja, Yangki tidak mungkin takut pada orang seperti itu. Saat pria kekar mendekat, Yangki berdiri tegak dan mengulurkan tangannya. Dalam sekejap mata, dia memiliki pria kekar di tenggorokan. Mengangkatnya ke udara, dia menggunakan segel Dewa Iblis untuk menguncinya sepenuhnya ke titik di mana dia bahkan tidak bisa berbicara. Setelah menahannya di sana selama beberapa saat, dia mengendurkan cengkeramannya sehingga pria itu bisa berbicara. "Biarkan aku pergi." Dia serak. "Siapa kamu? Bagaimana Anda bisa begitu kuat? Lepaskan aku." Retakan. Yangki mengirim aliran energi sejati yang eksplosif ke dalam dirinya, menghancurkan semua meridiannya. Kemudian dia dengan cepat mengasimilasi kekuatannya, seni energi, darah saripati, dan energi vitalnya, dengan cepat mengubahnya menjadi sekam kosong yang kemudian dia jatuhkan ke tanah. Dia benar-benar dan benar-benar mati. "Apa? Saudaraku, apa yang terjadi? Sialan, saudara kita sudah mati disembelih oleh bocah ini. Kemampuan ilahi apa itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat?" "Kelompokkan," kata pria berjubah 5 warna, yang jelas merupakan pemimpin kelompok itu. Orang ini tidak berguna. 6 kelompok yang tersisa dengan cepat membentuk barisan, di mana pemimpin itu memelototi Yangki dan berkata, "Siapa sebenarnya kamu?" "Ai," Yangki menghela nafas. "Kalian benar-benar bodoh dan kurang informasi. Anda bahkan tidak mengenali utusan cahaya dan cahaya dari Liga Pertahanan Dao dan Anda pikir Anda berada dalam posisi untuk menentang Liga kita." Meskipun Yangki berselisih dengan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven,
dan berharap untuk mengambil posisi penguasa liga darinya, tidak mungkin dia hanya akan membiarkan orang merencanakan melawan Liga Pertahanan Dao secara keseluruhan. Penting untuk menjaga batas antara konflik internal dan eksternal. Utusan cahaya dan cahaya, kata pemimpin itu. Oh, kamu anak yang baru saja menjadi utusan. Tunggu sebentar di sini. Bos kami tahu semua tentang Anda, dan sadar bahwa Anda memiliki basis kultivasi yang luar biasa. Kaisar Agung Ragevire Broilhaven pasti iri padamu dan kemungkinan besar akan segera menyerangmu. Apakah Anda sadar akan hal itu? Bos kami dapat membantu Anda berurusan dengan Kaisar. Tidak mungkin Anda bisa melakukannya sendiri, itu sudah pasti. Apalagi jika keempat Kaisar bekerja sama. Mereka pasti akan membunuhmu jika kamu mencoba bergerak. Siapa sebenarnya bos milikmu ini? Yang Qi bertanya. Jika Anda ingin tahu, kata wanita cantik itu, Anda harus ikut dengan kami. Kami dapat membawa Anda ke kedalaman kekacauan awal ke fasilitas budidayanya. Maka Anda akan mengerti. Anda tahu, dia berada di level dewa. Kita pasti bisa bekerja sama, kata pemimpin itu. Memang benar kau membunuh saudara kami, tapi kami bisa melupakannya jika kau bergabung dengan kami. Lagi pula, bos kami sudah lama menyatakan keinginannya untuk bertemu denganmu secara langsung. Sayangnya, saya tidak tertarik untuk bertemu dengan bos Anda, jawab Yang Qi dengan dingin. Dan aku juga tidak khawatir tentang empat kaisar pengadilan surgawi. Saya akan mengeluarkan mereka sendiri, cepat atau lambat, dan mengubahnya menjadi inkarnasi luar tubuh untuk saya. Dan aku akan melakukan hal yang sama pada bosmu. Jangan ada di antara kalian yang berpikir untuk mencoba pergi dari sini hari ini. Aku akan mencari jiwamu dan mencari tahu siapa bosmu ini. Tidak mungkin Yang Qi akan membiarkan orang-orang ini lolos. Dia adalah utusan cahaya dan cahaya, dengan hanya satu atasan dan banyak bawahan. Dan ini adalah kesempatan sempurna untuk mencari tahu siapa yang mungkin akan membahayakan Liga Pertahanan Dao. Siapapun bos ini, jelas dia adalah orang yang sangat berbahaya. Itu sudah jelas, jika dia pikir dia bisa menghadapi empat kaisar pengadilan surgawi. Rupanya, dia ingin tetap bersembunyi sampai Liga Pertahanan Dao dan pertempuran dunia masa depan mencapai puncaknya. Mungkin dia bahkan akan menunggu sampai tokoh zaman purba bergabung sebelum masuk dan mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Yang Qi jelas tidak bisa membiarkan orang seperti itu bertahan sebagai ancaman. Setiap yang muncul, dia akan membunuh. Dan itu terutama benar di surga melampaui surga. Tempat ini adalah dunia Yang Qi, di mana dia mengendalikan energi vital dan hukum magis. Dia telah membunuh satu anggota dari kelompok 7 orang ini, dan dia akan memusnahkan sisanya dan menemukan kakak tertua mereka, jika dia harus. Dan pada akhirnya, orang itu juga akan mati. Niat membunuhnya berdenyut dengan intensitas sedemikian rupa sehingga mereka semua bisa merasakannya dengan jelas. Kita harus keluar semua, kata pemimpin itu kepada rekan-rekannya. Siapkan formasi adjudikasi Preheaven dan jebak dia. Iya Pak, pakar lain bergerak, berputar ke sana kemari di sekitar Yang Qi saat mereka membentuk formasi mantra besar, tapi dia tidak khawatir. Mengabaikan upaya mereka, dia hanya mengambil langkah maju dan mengulurkan tangannya. Aliran energi mengalir keluar dari jari-jarinya seperti naga saat dia menggunakan tangan satu dewa untuk menyerang formasi secara langsung. Retakan, jepret, formasi hancur dan 6 lawannya terhuyung mundur. Dia mengambil langkah maju dan melepaskan serangan yang bahkan lebih dahsyat. Aliran energi sejati yang eksplosif mengalir ke depan langsung ke arah wanita cantik itu. Hati-hati, Suster Junior Mei, kata pemimpin itu. Dia menghembuskan napas dengan tajam, mengirimkan pelet internal yang bersinar dengan warna api. Begitu keluar di tempat terbuka, ia meledak dengan kekuatan, menjadi matahari besar yang membakar. Pelet internal matahari hijau, meledakkan void, serang untuk menyelamatkan. Pria berjubah 5 warna ini telah menghabiskan bertahun-tahun berkultivasi pahit untuk menciptakan pelet internal energi sejati yang sangat kuat ini. Itu adalah senjata ampuh yang kebanyakan orang tidak akan mampu bertahan. Tapi Yang Qi bahkan hampir tidak meliriknya sekilas. Dia mengulurkan tangan, meraih pelet, dan menghancurkannya, mengubahnya menjadi aliran asap hijau yang dia asimilasi dengan cepat. Selanjutnya, dia mengulurkan tangan untuk meraih wanita cantik itu, menghancurkan semua penghalang pertahanan di jalan. Wanita itu mengertakkan gigi dengan putus asa dan bersiap untuk memanggil kemampuan melarikan diri yang ajaib. Namun, penghalang dimensional muncul di depannya saat dia berbalik untuk melarikan diri, yang dia tabrak, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, Yang Qi meraihnya. Dia dengan cepat mengirimkan aliran energi sejati ke dalam dirinya, mengisinya dengan sensasi kelemahan yang menggelitik.
Dalam beberapa saat, dia benar-benar tidak mampu bergerak. Saat dia memelototinya dengan marah, dia tersenyum dan berkata, "Bajingan seperti kamu ingin bersaing denganku menggunakan formasi mantra saya guk-guk teratas di surga melampaui surga. Lihatlah formasi Dewa Purba ini." Gemuruh. Air laut di daerah itu mulai menggelembung dan mendidih ketika banyak formasi dewa muncul, mengirimkan rantai hukum magis yang mengunci semuanya. Menjaga cengkeramannya pada wanita cantik itu, Yang Qi menghilang ke dalam rantai yang berputar-putar. Adapun 5 anggota kelompok lainnya, mereka sudah terjebak di dalam formasi. Beberapa saat kemudian, Yang Qi dan wanita itu melayang di atas energi vital yang berputar-putar. Sambil memegangnya di depannya, dia melirik kelima temannya, yang berdengung seperti lalat yang mencoba melarikan diri. "Jadi kamu suster junior Mei?" dia bertanya. "Karena kamu seorang wanita, aku akan menahan diri untuk tidak membunuhmu. Tapi kau harus memberitahuku siapa kakak tertuamu ini. Dan di mana dia?" Sambil mendengus dingin, dia berkata, "Saya menolak untuk menyerah kepada Anda babi kecil yang kotor. Silakan saja dan bunuh aku. Saya sudah mengabdikan hidup saya untuk kakak sulung. Bahkan jika Anda membunuh kita semua, itu tidak akan ada gunanya bagi Anda." Ai, Yang Qi menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Kenapa orang zaman sekarang selalu menolak untuk melakukan sesuatu dengan cara yang mudah? Baik, cara yang sulit itu. Mari kita lihat apakah kamu masih keras kepala setelah menerima sedikit pukulan. Melihatnya dari atas ke bawah, dia berkata, "Kamu memiliki tubuh yang bagus. Apakah Anda tidak khawatir bahwa saya akan merobek pakaian Anda dan mengambil vitalitas yin Anda? Saya mengendalikan kekuatan neraka yang tak terbatas, dan saya bisa memikirkan 10.000 cara untuk melakukan itu. Percayalah, penghinaan itu akan jauh lebih buruk daripada kematian. Lepaskan aku, dasar binatang." Tiba-tiba, dia tersentak saat dia mengirim energi sejati yang beriak ke kulitnya, mengisinya dengan sensasi kesenangan dan rasa sakit. Pada saat itu, dia tahu dia menggunakan semacam seni iblis padanya. Dia menggelengkan kepalanya. "Jika Anda benar-benar ingin melakukannya, saya dapat menunjukkan kepada Anda apa itu kesengsaraan." Yang benar adalah Yang Qi baru saja memeriksanya dengan Well of Fate-nya, berharap mendapatkan kunci ke lokasi yang disebut kakak tertuanya. Sayangnya, dia tidak bisa menangkap aura atau fluktuasi sedikitpun. Anggota lain dari kelompok itu terjebak di bawah dalam banyak formasi dewa yang diminta oleh Yang Qi. Menghembuskan napas, dia mengirimkan aliran energi yang berubah menjadi ular tua kekacauan primal yang mulai menelan energi vital yang mereka keluarkan untuk menyerang formasi. Waktu berlalu. Segera, sisa kelompok itu terengah-engah dan kehabisan energi. Mereka mencoba meminta bantuan, tetapi Yang Qi mencegat pesan dengan kehendak ilahi, memastikan bahwa mereka tidak pernah keluar dari formasi. Di surga melampaui surga, dia adalah dewa, membuatnya jauh lebih kuat daripada Tuan Muda Daun di surga Tusita. Meskipun Tuan Muda Daun telah mengambil warisan surga Tusita, ada banyak orang tua lain di sana yang dapat memanfaatkan takdir tempat itu. Sebaliknya, Yang Qi adalah satu-satunya penguasa surga melampaui surga. Menjadi rusak, Yang Qi berkata, dan begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, mereka menjadi seperti lautan petir yang turun ke kepala lawan-lawannya. Itu tidak lain adalah God Lightning Life Death Void Destruction. Jeritan kesakitan terdengar saat seluruh kelompok jatuh, petir menyambar mereka dan membungkus mereka seperti rantai. Saat Yang Qi jatuh di depan mereka, pemimpin itu melihat ke atas dan meludah, "Babi. Babi kotor, kami akhirnya akan menghancurkan Liga Pertahanan Dao Anda. Beraninya kau memprovokasi kami. Anda tidak tahu siapa kakak tertua kami. Jika kamu tahu, kamu akan ketakutan. Bahkan jika kakak tertuamu adalah dewa, aku tetap akan membunuhnya." Tiba-tiba, Hell's Coach muncul di tangan Yang Qi. Jeritan segera mulai terdengar dari pemimpin. Apa yang sedang terjadi? Dia menjerit. Sakit ini, itu tidak bisa ditoleransi. Siksaan yang dapat dilepaskan oleh Hell's Coach adalah jenis yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Berhenti. Saya menyerah. Saya akan memberitahu Anda apapun yang ingin Anda ketahui. Anda, teriak wanita cantik itu. Kamu orang lemah yang tidak berguna, Ren Wei. Memukul. Kali ini, Yang Qi memukul wanita itu. Awalnya matanya melebar, tapi kemudian dia mengeluarkan teriakan yang begitu mengerikan hingga bisa merobek ruang abu-abu dunia abadi. Setelah mengalami siksaan neraka yang tak terhitung banyaknya, dia merosot lega ketika dia menahan cambukan. Menetes dengan keringat dan terlihat sangat lesu, dia berkata, "Aku akan bicara. Aku akan memberitahumu segalanya. Kakak tertua kami adalah Paswan, seorang ahli yang tak terkalahkan dari zaman purba.
Naga Buddha membuka jalan ke masa lalu dengan harapan dapat memanggil Buddha Purba. Tapi mereka membuat kesalahan dalam pembangunan lorong dan kakak tertua berhasil lolos. Dia tiba di zaman kita lebih dari 100 tahun yang lalu dan telah bersembunyi di sini dalam kekacauan utama, mengerjakan rencana induknya. Di zaman purba, dia tidak dapat mencapai tingkat Legiun Dewa. Tapi di sini di zaman Dao Abadi, nasib berbeda. Dia akan mengubah segalanya, dan berhasil menjadi dewa. Siapa namanya? Yang Qi bertanya. Mengambil napas terengah-engah, dia menjawab, namanya Secundus. Itu saja. Di zaman purba, orang biasanya hanya memiliki satu nama. Hanya saja, jangan sentuh saya dengan cambuk itu dan saya berjanji untuk melakukan apapun yang Anda minta. Bagus. Buka hati dan jiwamu. Jadilah orang yang percaya padaku. Dia dan yang lainnya menurut. Saat mereka melakukannya, dia melambaikan tangannya dan peta 4 bagian terbang keluar dan masuk ke telapak tangannya. Begitu energinya memasukinya, sebuah portal ion terbuka di belakangnya. Sekarang, dia hanya membutuhkan 2 elemen terakhir untuk menyelesaikan seni Zen penghancur kehidupan surga Dao Ionik. Setelah menambahkan bagiannya saat ini ke peta 4 bagian, mereka membuat gambar komposit besar yang memiliki 2 tempat kosong. Potongan-potongan itu bersama Tuan Muda Daun. Begitu dia memilikinya, dia akan dapat membuka kuil Dewa Ionik dan menemukan misteri dan harta apa yang ada di dalamnya. Kau akan berdarah, Tuan Muda Daun. Aku pasti akan mendapatkan peta harta karun itu darimu. Sekarang dia telah mengubah 6 musuh ini menjadi orang percaya, dia bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang kakak sulung Secundus ini, tetapi sayangnya tidak ada dari mereka yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia tetap sepenuhnya tersembunyi dalam kekacauan awal, menggunakan teknik magis untuk berkomunikasi dan mengeluarkan perintah. Yang Qi mengajukan lebih banyak pertanyaan tentang kakak sulung Secundus ini, dan penjelasannya menyebabkan keterkejutannya meningkat. Rupanya, dia benar-benar cukup kuat untuk mengalahkan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven dalam pertarungan, bahkan jika dia bergabung dengan salah satu Kaisar Agung lainnya. Dia bukan benar-benar dewa, tapi dia pasti sekuat dewa kecil. Memang benar bahwa selalu ada surga di balik surga, dan selalu ada orang yang lebih penting dari Anda. Sudah, Yang Qi mulai membentuk rencana baru. Kalian kembalilah ke kakak sulung Secundus dan katakan padanya bahwa Kaisar Agung Ragevire Broilhaven mengetahui bahwa kalian memiliki potongan-potongan peta. Dia mengirim beberapa orang yang menyergapmu dan mengambil bidakmu. Yakinkan dia bahwa Kaisar Agung Ragevire Broilhaven tahu tentang dia dan berencana untuk datang dengan semua Kaisar Pengadilan Surgawi untuk mengambil nyawanya. Ya, tuanku. Sejak saat itu, kelompok 6 orang ini tidak akan pernah ragu untuk melakukan apapun yang diminta Yang Qi dari mereka. Mereka juga tidak akan pernah bisa secara sadar mengkhianatinya. Berbalik, mereka terbang ke surga melampaui surga, lalu melewati ruang abu-abunya dan menghilang. Yang Qi menabur benih bencana saat ini, kakak sulung Secundus ini terlalu berat untuk dia tangani, jadi dia berharap untuk memicu konflik antara dia dan 4 Kaisar Pengadilan Surgawi. Pertarungan seperti itu bisa menjadi kesempatan yang dia butuhkan untuk merebut lebih banyak kekuatan di Liga Pertahanan Dao. Tampaknya bagi saya bahwa surga melampaui surga sama sekali tidak berbahaya. Dewa kekacauan biasa tidak bisa masuk, tetapi orang tua yang sudah mulai menaiki tangga surgawi tanpa kematian bisa. Dan orang-orang seperti itu jelas datang ke sini untuk mencari harta karun. Saya perlu mempercepat dan mengendalikan esensi tempat ini. Dengan 5 buah Ionic God Salter, lebih mudah bagi Yang Qi untuk melihat Ionic God Temple di kedalaman lautan. Berkat apa yang dia dengar, dia sekarang menyadari bahwa kuil itu tidak terlihat oleh mata siapapun kecuali mereka yang memegang potongan-potongan pemazmur Dewa Ionic. Rupanya, kuil itu menampung esensi surga melampaui surga, yang dapat mengarah pada kendali seluruh dunia abadi. Faktanya, tingkat kontrol itu dapat memungkinkan seseorang untuk mengecilkan Heaven Beyond Heaven turun ribuan kali, mengubahnya menjadi benteng pertahanan yang bahkan tidak dapat ditembus oleh Legiun Dewa. Suara mendesing. Yang Qi melanjutkan kultivasinya atas seni Zen penghancur kehidupan surga Dao Ionik dengan potongan-potongan baru dari pemazmur. Lebih jelas dari sebelumnya bahwa kanselir demi immortal telah menjadi penerima yang dituju dari pemazmur dan surga melampaui surga. Dia telah diberkati oleh surga dengan cara yang jarang dilakukan oleh para ahli. Sayangnya, dia tidak akan pernah bisa memenuhi potensinya. Yang Qi terbang di atas laut dan menuju pulau yang jauh. Dia bisa merasakan binatang buas primal chaos yang sangat besar di air di bawah, tetapi ketika mereka mengamatinya dan merasakan takdir dan aura kanselir demi immortal, serta kekuatan pemazmur, mereka menyusut. Tanpa aset itu, mereka akan menyerangnya. Dan mengingat tingkat kultivasinya,
akan sulit untuk melepaskan diri dari situasi seperti itu. Dia segera mendarat di pulau yang tidak terlalu besar, hanya sekitar 50 km dari ujung ke ujung. Kuil itu berada di tengah, sebuah struktur indah yang berwarna tembaga kuno. Faktanya, itu benar-benar tampaknya dibuat dari tembaga murni, meskipun itu bukan tembaga dari dunia fana, tetapi tembaga para dewa. Seluruh tempat itu tertutup rapat. Yang Qi melemparkan mazmur yang tidak lengkap ke gerbang utama kuil. Ketika menabrak gerbang, ia tenggelam ke dalam di tengah suara derit dan erangan yang keras. Kemudian aura yang sangat kuno meletus, disertai dengan cahaya yang menyilaukan. Bip bip bip, bip bip bip. Laporan segera mulai mengalir dari dua sistem utama di Cruiser of Civilization. Kekuatan dari dunia dewa terdeteksi. Tingkat kompatibilitas 150%. Minta izin untuk menyerap. Tentu saja kamu bisa menyerapnya, jawab Yang Qi. Dia datang untuk menemukan bahwa dengan sistem Vivi Creation dan sistem genetik, Cruiser of Civilization membutuhkan lebih banyak kekuatan daripada yang bisa dia berikan. Sayangnya, kekuatan yang dia peroleh dari masa lalu kuno dan dunia masa depan tidak membantu. Faktanya, karena itu, kapal penjelajah baru-baru ini sebagian besar tidak aktif. Oleh karena itu, fakta bahwa mengirim pemazmur ke kuil ini telah membuka kekuatan dari dunia dewa adalah kejutan yang disambut baik. Jika dia bisa meningkatkan Cruiser of Civilization ke level yang tepat, dia tidak perlu takut pada Grand Emperor Ragevire Broilhaven sama sekali. Saat kekuatan mengalir ke pesawat ruang angkasa, Yang Qi memperhatikan bahwa kuil itu berubah dan gerbang utama beriak dan terdistorsi. Segera, itu tampak seperti semacam lorong. Mengirim beberapa kehendak ilahi di dalam, dia merasakan sesuatu yang menyerupai siklus hidup dan mati yang konstan. Ada juga aura beberapa item dewa. Jika dia bisa masuk ke dalam kuil itu, dia pasti akan memiliki akses ke tumpukan besar pil dewa dan perlengkapan lainnya dari Legiun Dewa. Sayangnya, dia masih kehilangan 2 potong pemazmur. Tanpa mereka, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan pernah bisa masuk ke kuil. Untungnya, 5 bidak yang dia miliki memberinya akses ke kekuatan, serta rahasia kuil yang akan membantunya meningkatkan basis kultivasinya dan mendapatkan kontrol yang lebih besar dari surga melampaui surga. Dunia abadi ini sangat besar sehingga bahkan Yang Qi tidak dapat sepenuhnya menyelidiki kedalamannya. Tapi dia saat ini berada di intinya, dan jika dia bisa merebut kuil ini, dia akan memiliki akses ke energi vital tempat itu dalam jumlah yang lebih besar. Senang, dia menghembuskan napas, mengirimkan aliran energi sejati yang bersinar dengan cahaya dewa saat menyapu kuil. Mungkin takdir kanselir demi immortal akan membantu di sini. Saat takdir kanselir demi immortal menyentuh kuil, tempat itu meletus dengan cahaya menyilaukan yang menembus pikiran dan kehendak Yang Qi, menyebabkan dia menjadi lebih erat terhubung dengan struktur surga melampaui surga. Berderak, renyah. Kuil itu tiba-tiba mulai bergerak, dan dengan setiap tarikan, energi dunia dewa yang sangat besar akan keluar, yang kemudian akan diserap oleh fragmen Yang Qi dari Cruiser of Civilization. Perubahan drastis terjadi pada surga melampaui surga. Energi vitalnya yang kacau balau menyusut, dan setiap aspeknya semakin mengecil. Suara retak terdengar saat ruang abu-abu menjadi lebih kecil dan hukum magis terjalin lebih erat. Tak lama, itu menyusut menjadi sekitar 1/10 dari ukuran sebelumnya. Tentu saja, karena penyusutan, efek dari hukum magis dan energi vital 10 kali lebih kuat. Sebelumnya, dewa kekacauan tingkat tinggi mungkin bisa masuk, tapi sekarang itu tidak mungkin. Bahkan 6 pengikut yang masih hidup dari kakak sulung secundus tidak akan bisa kembali ke dalam, bahkan jika mereka memiliki potongan dewa pemazmur. Bagus sekali. Saat saya memperbaiki kuil ini, saya mendapatkan lebih banyak kendali atas energi vital surga melampaui surga. Begitu saya mendapatkan 2 bagian terakhir dari mazmur, gerbang bait suci akan terbuka. Mempertimbangkan perubahan yang baru saja terjadi, Yang Qi yakin bahwa jika dia bisa memikat Kaisar Agung Ragevire Broilhaven ke surga melampaui surga, bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya dalam pertarungan. Sayangnya, kemungkinan besar pria itu akan bisa melihat tipu muslihat seperti itu. Dia adalah seorang perencana yang mendalam dan tidak akan mudah dibawa ke dalam jebakan. Yang Qi terus mengerjakan kultivasinya. Semakin banyak kendali yang dia dapatkan atas energi vital surga melampaui surga, semakin jelas dia bisa melihat struktur dunia di sekitarnya. Dia menyadari bahwa sebenarnya tidak ada binatang buas primal chaos di tempat ini, juga tidak ada gunung, sungai, planet, tumbuh-tumbuhan, atau laut. Mereka semua adalah manifestasi dari formasi Dewa Purba. Formasi Dewa bahkan naik tinggi ke langit, di mana mereka memancarkan kekuatan dan kekuatan yang paling misterius. Semakin banyak yang Qi pelajari,
semakin dia menyadari bahwa tempat ini kurang seperti dunia abadi dan lebih seperti pesawat ruang angkasa yang sangat besar. Itu hampir seperti Cruiser of Civilization. Itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Legiun Dewa Kuno untuk melakukan perjalanan melalui kekacauan utama, dan itu bisa mengumpulkan masa lalu, sekarang, dan masa depan bersama-sama. Itu pasti berbeda dari dunia abadi lainnya, meskipun Yang Qi tidak bisa menjelaskan detail spesifiknya. Kembali sebelum dia mulai membuka kuil Dewa Ionik, dia tidak dapat melihat substruktur sebenarnya dari surga melampaui surga. Tetapi hal-hal yang berbeda sekarang. Sementara itu, kultivasinya maju, memungkinkan dia untuk merayap lebih dekat dan lebih dekat ke tingkat Dewa Revisionis divisi ke-6. Itu akan menjadi terobosan yang sangat sulit. Faktanya, Yang Qi dapat merasakan bahwa, meskipun dia mendapatkan kendali lebih besar atas Heaven Beyond Heaven, dia tidak menerima apapun yang akan membantunya dengan terobosan yang akan datang itu. Kekuatan di sini terlalu terbatas. Sekarang lebih dari sebelumnya dia perlu membuka kuil itu. Dan itu berarti bahwa tujuannya yang paling mendesak adalah untuk mendapatkan 2 bidak terakhir dari Tuan Muda Daun. Aku jauh lebih kuat dari dia sekarang. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika saya mendorongnya ke sudut. Dia sekarang disebut Raja Daudenir sejati, dengan pasukannya sendiri untuk dikomandoi. Tapi bisakah tentara itu dibandingkan dengan kurasa aku harus mulai memanggil iblis-iblis dan mengubah mereka menjadi malaikat. Saatnya untuk membangun tentara cahaya dan cahaya. Portal neraka tanpa batas, majulah. Getaran melewati Yang Qi saat portal neraka yang tak terhitung jumlahnya bermunculan di sekelilingnya lapis demi lapis. Mereka tampaknya terus berjalan tanpa akhir, dan neraka terlihat di kedalaman setiap portal. Mereka semua berbeda, beberapa dipenuhi dengan tulang yang memutih, beberapa panas terik, beberapa berlumuran darah, dan beberapa dipenuhi dengan kehancuran dan kegelapan. Tampaknya ada banyak portal seperti jumlah neraka, seperti pasir abadi alam semesta. Yang Qi berencana untuk memanggil banyak ahli dari neraka dan mengubah mereka menjadi malaikat. Pada gilirannya, para malaikat itu akan menjadi pasukan cahaya dan cahayanya. Saat ini, ada redistribusi besar sumber daya di Liga Pertahanan Dao dan semua orang berebut untuk mencari kepentingan mereka sendiri. Itu termasuk Kaisar Agung Ragevire Broilheaven, Utusan Kegelapan dan Kesuraman, 9 Dharma Raja, dan 24 Jenderal Dewa. Mereka semua mencoba merekrut para tetua ke dalam pasukan mereka, sehingga membangun kekuatan dan pengaruh mereka sendiri. Yang Qi berbeda, dia tidak perlu merekrut seorang penatua pun untuk membangun pasukannya. Sekarang dia berada di divisi ke-5, energi sejatinya cukup kuat untuk menghancurkan apa saja yang ada, dan kekuatan pemanggilannya juga meningkat. Dia sekarang bisa memanggil iblis-iblis yang merupakan Dewa Kekacauan divisi 9. Dengan kata lain, pasukan cahaya dan cahayanya akan seluruhnya terbuat dari Dewa Kekacauan. Meskipun Dewa Kekacauan belum mulai menaiki tangga surgawi tanpa kematian, mereka masih merupakan sosok yang sepenuhnya mendominasi. Di Liga Pertahanan Dao, orang-orang seperti itu akan menjadi sosok dengan pengaruh dan kekuatan yang luar biasa, jenis yang tidak akan berani diremehkan oleh siapapun. Bahkan para Dharma Raja akan kesulitan mendapatkan puluhan ribu Dewa Kekacauan untuk bekerja untuk mereka. Bagaimanapun, setiap Dewa Kekacauan akan menjadi orang tua dengan organisasi yang sangat kuat yang mendukung mereka. Selain itu, setiap orang tua yang akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan satu orang pasti akan memiliki persyaratan dan tuntutan mereka sendiri. Itu bukan tugas yang mudah untuk merekrut pasukan untuk tentara, dan biasanya akan membutuhkan banyak kerja keras. Tapi tidak untuk Yang Qi. Iblis-iblis yang bisa dia panggil akan sepenuhnya dan sepenuhnya setia, apapun yang terjadi. Kecakapan bertarung mereka adalah yang terbaik, mereka menawarkan layanan yang setia, dan mereka tidak menuntut apapun. Dia memutuskan untuk memulai dengan kekuatan sekitar 1 juta. Bahwa banyak Dewa Kekacauan dapat mengguncang seluruh Liga Pertahanan Dao, dan jika mereka bergabung dalam formasi mantra, mereka hampir tidak dapat dihentikan dan tidak mungkin untuk terluka. Meskipun ada jauh lebih dari 1 juta Dewa Kekacauan di dalam Liga Pertahanan Dao secara keseluruhan, tidak mungkin ada satu orang pun yang bisa memerintahkan kesetiaan mereka. Gemuruh. Saat portal neraka terbakar dengan kekuatan, lolongan liar bergema dari dalam mereka saat Infernal Fog muncul. Ini bukan jenis neraka emas gelap, tetapi sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Mereka berwarna putih pucat, dengan kulit yang ditutupi oleh pola rumit seperti pembuluh darah. Mereka juga memancarkan aura suci, seolah-olah mereka mulai kembali ke keadaan aslinya yang paling primitif. Mereka jelas sedang dalam perjalanan untuk menjadi malaikat, dengan jejak darah sage platinum mengalir di nadi mereka. Infernal Fog, kamu awalnya adalah malaikat yang dirusak dan direndahkan oleh neraka.
Sekarang, Anda akan kembali ke kemuliaan Mahadewa. Aku akan membersihkanmu secara menyeluruh, dan membuatmu lebih kuat. Bagaimanapun, Anda saat ini jauh di bawah perbandingan para malaikat kuno. Halo tiba-tiba muncul saat Yang Qi mulai menyanyikan Eternal Heavenly Aria. Sekarang dia adalah Dewa Nirvanik divisi kelima, semua seni energinya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk Aria Surgawi Abadi. Segera setelah kekuatannya memasuki neraka, darah hitam mulai mengepul keluar dari pori-pori mereka saat sifat jahat mereka terhapus. Uap itu pada gilirannya akan tersedot ke dalam segel Legiun Dewa, di mana ia diubah menjadi energi sejati murni. Segera, Yang Qi menyadari bahwa setiap kali dia memurnikan neraka, itu akan meningkatkan basis kultivasinya sendiri dan membantunya membangun kekuatannya. Faktanya, itu membantunya berkembang lebih cepat daripada jika dia berlatih kultivasinya sendiri, mendorongnya lebih dekat dan lebih dekat ke tingkat dewa revisionis. Apa yang terjadi di sini, dia pikir. Ketika saya melakukan ini sebelumnya, itu akan menguras energi saya yang sebenarnya. Tapi kali ini memperbaikinya apakah segel Legiun Dewa saya berubah pada tingkat fundamental, melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa segel Legiun Dewa sekarang memiliki tanda di atasnya yang tampaknya merupakan manifestasi dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Itu pasti, pikirnya, terguncang. Ia itu, penguasa yang berdaulat menciptakan Ibu Baptis untuk menghancurkan neraka. Namun, mereka juga dirancang untuk menyelamatkan dewa yang jatuh. Dan Infernal Fog hanyalah dewa yang jatuh, keturunan dari malaikat yang rusak. Ketika saya menyelamatkan mereka, sifat jahat mereka datang kepada saya dan saya memperoleh beberapa dari fondasi mereka sebelumnya. Itu menyelesaikan misi yang ditugaskan oleh penguasa yang berdaulat, dan itu memajukan seni energiku. Tiba-tiba, Yang Qi memiliki pemahaman baru tentang segel Legiun Dewa dan kejahatan tanpa kematian. Sifat iblis dan kesalehan pada dasarnya sama, kecuali terbalik. Yang satu bisa diubah menjadi yang lain, sebuah proses yang akan melepaskan kekuatan luar biasa. Ketika kesalehan menjadi iblis, itu akan menyerap esensi dari kekacauan utama universal. Dan semakin besar tingkat kekuatan aslinya, semakin besar kekuatan neraka yang akan dihasilkan. Kebalikannya juga benar, semakin tinggi tingkat iblis, semakin besar kekuatan yang akan dilepaskan ketika diubah menjadi kesalehan. Setelah sampai pada kesadaran ini, dia lebih fokus untuk menyelamatkan neraka. Setelah beberapa waktu berlalu, dia memiliki banyak malaikat yang berdiri di depannya. Ada lebih dari 1 juta, masing-masing mantan Infernal Fog yang ahli Chaos God. Bahkan ada beberapa yang baru saja akan melangkah ke tangga surgawi tanpa kematian. Mereka sudah pada tingkat kekuatan yang sama dengan beberapa orang tua teratas di Liga Pertahanan Dao. Bagaimanapun, Infernals memiliki konstitusi yang melampaui manusia biasa dalam segala hal. Pasukan malaikat berdenyut dengan kemurnian, kebersihan, cahaya, dan kesucian. Saat mereka berdoa dan menyanyikan himne, kekuatan iman yang tak terbatas melonjak untuk mencapai klon pembunuh abadi, yang saat ini berada jauh di Liga Pertahanan Dao. Klon itu sedang berunding dengan beberapa orang tua yang datang mencari pengobatan. Orang-orang tua melihatnya menggigil, lalu merasakan aura kesusahan surgawi terbentuk di atasnya, menunjukkan bahwa dia akan melangkah ke Stair of Valor. Apa yang terjadi di sini basis kultivasinya meningkat begitu cepat. Dia bahkan bukan Godmid di kuil Dewa Operasi Surga Dao. Dia hanyalah Dewa Penjelmaan divisi ketiga. Sekarang dia adalah Dewa Kekacauan dan dia melangkah ke tangga pertama dari tangga surgawi tanpa kematian. Karena tidak menyadari bahwa Yang Qi memiliki klon seperti ini, orang-orang tua ini hanya bisa mengagumi betapa misteriusnya dia. Jangan khawatir, Tuan dan Nyonya, kata klon itu. Kesengsaraan surgawi ini tidak akan menjadi masalah bagiku. Sebuah pusaran muncul di atasnya, yang menyedot kekuatan kesengsaraan. Kemudian dia menggigil dan bangkit, berdenyut dengan aura yang paling mendominasi dan kuat. Saat dia melangkah ke Stair of Valor, dia merasakan Valor Pre-Heaven tak terbatas mengalir melalui dirinya, memasuki jiwanya dan mengisinya dengan keberanian dan keganasan. Keberanian ini seperti kehendak tak terbatas dari dunia dewa kuno, kualitas yang paling indah. Mencapai tangga minor pertama ini tidak hanya meningkatkan basis kultivasi, tetapi juga akan membantu menyelesaikan banyak area bermasalah sebelumnya dalam teknik Taois tertentu. Utusan cahaya dan cahaya, kapan kamu berencana untuk membentuk pasukan cahaya dan cahaya? Kami yang telah diberkati oleh kebajikan Anda ingin tetap dekat dengan Anda. Utusan kegelapan dan kesuraman, 9 Dharma Raja, dan 24 Jenderal Dewa semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan sumber daya dan mencoba merekrut sebanyak mungkin tetua untuk membentuk pasukan mereka sendiri. Dan itu terutama berlaku untuk penguasa Liga,
Kaisar Agung Rage Fire Broilhaven. Dia sudah memiliki 30.000 tetua di korps tanpa kematiannya dan sepertinya dia tidak memperlambat perekrutan sama sekali. Dan pesona gelombang permaisuri iblis telah merekrut banyak pembudidaya dari Dao kejahatan. Kemungkinan dia akan segera memiliki kekuatan 10.000, semuanya sangat kuat. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?